Hello? Hello? Podcast Network Asia. Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di Podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Aku harap kita selalu dalam keadaan dan kondisi yang baik-baik saja. Seminggu yang lalu gue gak sempat ngupload podcast anyway karena tidak sempat, dan baru sempat lagi hari ini di hari Rabu minggu ini. So ketemu lagi kita. Hai. Tadi jam berapa ya? Kayak jam 9-an, sekitar 3 jam yang lalu. Gue baru aja ngeliat video after movie ya, nyebutnya after movie. Video tunangannya sahabat gue, Atar Alihwan sama pasangannya. Yang mana gue datang juga sebenarnya ke acara tunangannya dia ini anyway. Gue ngelihat Atar nyalamin dan mengucapkan kata-kata manis buat pasangannya tuh, entah kenapa di satu sisi seneng banget gue ngelihat teman kecil gue yang gue ngelihat dia dulu waktu kelas 2 SMP sampai sekarang kok kayaknya gak ada perubahan gitu ya. Maksud gue kayak gue masih ngelihat Atar sebagai orang yang seperti gue kenal waktu kelas 2 SMP. Gue gak ngelihat dia sebagai sosok laki-laki yang dewasa dan bertanggung jawab dan memberanikan diri untuk bertanggung jawab buat orang lain. Gak kelihatan sama sekali di gue. But somehow gue senang ngelihatnya. Ngelihat dia ternyata bisa sampai ke titik itu, akhirnya melanjutkan jenjang selanjutnya bersama pasangannya, itu tunangan. Gue senang, tapi entah kenapa semakin lama, detik demi detik gue ngeliatin video tunangan mereka, entah kenapa ada part yang gue ngerasa gue gak happy sama sekali. Entah kenapa waktu ngeliat video tunangan dia, gue ngerasa kenapa gue gak bisa kayak gini juga. Gue ngeliat orang satu persatu, mulai dari orang tuanya, teman-temannya, keluarga dan lain-lain bisa ketawa, bahagia ngeliatin Atar gitu. Meanwhile gue di sini ngeliatin dari layar handphone gue, penuh dengan rasa cemburu, iri dan dengki. Akhirnya gue sadar satu hal, kalau ternyata memang kadang-kadang kita sulit buat ngelihat kebahagiaan orang lain. Kadang-kadang ucapan congrats, I'm happy for you atas apa yang lo sudah capai terdengar manis. Tapi kalau didengar lebih dalam lagi, kadang-kadang ternyata ada bullshitnya juga kita ngomong kayak gitu. Karena ternyata kita gak terima atas pencapaian teman kita yang mana kita belum bisa capai sama sekali di hidup kita. Dan yang lebih menyebalkannya lagi ketika lo bahkan gak tahu kapan lo bisa capai apa yang lo lihat di depan mata lo sendiri gitu. Pencapaian teman-teman lo, nikah, promosi, naik gaji, beli mobil baru, beli handphone baru, udah bisa KPR rumah maybe. Sementara lo merasa kok kayaknya dia lebih beruntung daripada gue ya. Kok kayaknya jalannya mulus-mulus aja.
Sementara kayaknya gue gak malas-malasan juga. Gue kayaknya masih sama-sama berjuang kayak dia. Tapi kenapa gue gak bisa ngedapetin hal yang sama di hidup gue? Menyebalkan. Dulu gue menjadi orang yang dengki banget sih. Kayaknya irian banget ngelihat apa-apa tuh kadang-kadang jadi sebel sendiri. Gak terima. Ngerasa dunia gak adil. Ngerasa harusnya gue juga dapet hal yang sama. Lama-kelamaan, lambat laun gue makin capek. Makin ngerasa kayaknya bicara hidup, bicara ngeliat pencapaian teman tuh bicara tentang kita berlari yang gak tahu kapan kita mau berhenti. Berlari terus-terusan tanpa tahu kalau ternyata kapabilitas kita atau kemampuan kita gak sama. Berlari dengan kita yang gak tahu kalau sebenarnya masing-masing orang dari diri kita dan yang lain tuh punya waktunya masing-masing buat bertumbuh. Dan kadang-kadang kita suka lupa kalau sebenarnya itu gak apa-apa. Sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya capek ya kalau terlalu banyak ngikutin apa yang orang mau, apa yang orang capai. It doesn't mean lo gak punya mimpi anyway. Bukan berarti ketika gue bilang kayak gini, matikan saja cita-citamu, hapuslah mimpi-mimpi bullshitmu. No, I'm not. Tapi kadang-kadang kita kayak perlu tahu ya kalau maju ke depan tuh tidak harus kencang, tapi bisa pelan-pelan. Yang mana walaupun demikian, cara apapun sama hasilnya kalau kita bakalan sama-sama sampai. Asal kita gak pernah berhenti juga gitu. Tidak apa-apa untuk berjalan pelan-pelan, tidak apa-apa untuk berjalan dengan tertatih dan luka-luka mungkin di kaki. Karena terlalu banyak serpihan batu yang kamu lewatin anyway. Ya belajar untuk tidak memaksa aja lah. Belajar untuk tidak memaksa untuk berlari. Belajar untuk tidak terlalu gegabah. Belajar untuk berjalan lebih pelan lagi. Gue bahkan sampai gara-gara gue terlalu sering ngelihat orang lain dengan segala pencapaiannya, mobil mewahnya, rumahnya yang 8 miliar 10 di Pondok Indah. Gue kadang-kadang sampai udah di titik apa gue ternak ayam aja di Dieng gitu. Apa gue jadi petani di Dieng, hidup di sana sampai gue tua, nikah sama orang sana ya misalnya. Mas sekedar gue capek ya untuk hidup di kota yang besar yang mengharuskan gue untuk berlari lebih kencang lagi, ikutin pace yang ada. Kadang gue pengen banget ke Dieng, hidup, jalanin hidup baru, belajar ternak ayam, belajar nanam kentang mungkin. Padi kayaknya agak terlalu sulit ya. Tapi gue tahu kadang-kadang gue masih cinta sama party di Jakarta juga anyway. Ya kadang mungkin kita cuma perlu untuk melambatkan jalan kita aja untuk bisa tetap tenang. Dan untuk tetap bisa nikmatin detik demi detik, hari demi hari yang kita lewatin. Supaya kita bisa tetap merayakan
setiap kebahagiaan sahabat-sahabat dan teman-teman terbaik kita. Tidak perlu ada rasa kedengkian, tidak perlu ada rasa kebencian. Karena toh sebenarnya ketika mereka lagi bahagia pun, I guarantee you 100% gitu ya, sahabatmu yang sedang melewati achievementnya juga sangat ingin kalau kamu juga berada di sana, berada di titik yang sama. Trust me, it's true. It doesn't mean dia lebih dulu dan dia akhirnya ninggalin kamu juga anyway. So, jangan pernah berhenti, jangan pernah membenci. Nikmati aja apa yang ada. Well, thank you teman-teman sudah mendengarkan episode podcast sebelum tidur kali ini. Jangan lupa follow di Spotify. And thank you buat Noise. Senang sekali kemarin. I got no expect kalau ternyata podcast sebelum tidur juga ramai didengarkan di Noise. Sampai kemarin Noise juga ngebikin konten di sosial medianya tentang podcast sebelum tidur. Makes me happy. What else? Kalau kamu dengerin di Apple Podcast, kasih review di sana, share ke teman-teman kamu, follow di Spotify, follow aku di Instagram di @ridwanhan. Cerita melalui DM kalau kamu mau cerita. Kita ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread the love not hate. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.